Halo, perkenalkan, nama saya Rebecca Kimberly Monique Sereh dengan NIM 01121007. Saya dari kelas A dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan terkait materi dari mata kuliah seminar keuangan yaitu analisis dana dan aliran kas. Berikut ini materinya. Sebelumnya, ada konteks. Yang pertama, ada pengertian kas dan setara kas. Yang kedua, ada tujuan laporan arus kas. Yang ketiga, ada penyusunan laporan arus kas. Yang keempat, ada kinerja keuangan dan analisis laporan arus kas dalam menilai kinerja perusahaan. Kita masuk pada materinya. Yang pertama adalah pengertian dari kas dan setara kas menurut PSAK nomor 2 adalah kas terdiri dari saldo kas atau cash on hand dan rekening giro. Setara kas, cash equivalent, adalah investasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek, dan dengan cepat dapat dijadikan sebagai kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan. Kas merupakan komponen aktiva atau aset lancar yang paling illiquid di dalam neraca. Karena kas sering mengalami mutasi atau perpindahan dan hampir semua transaksi yang terjadi dalam perusahaan akan mempengaruhi posisi kas. Dalam standar akuntansi keuangan atau IAI 2011 1 ayat 7, aset lancar dijelaskan bahwa suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika aset tersebut yang pertama diperkirakan akan direalisasikan atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal perusahaan. Yang kedua, dimiliki untuk didagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca. Yang ketiga adalah berupa kas atau setara kas yang penggunanya tidak dibatasi. Selanjutnya adalah tujuan laporan arus kas. Menurut pendapat Harahap 2008-257 mengemukakan bahwa laporan arus kas adalah suatu laporan yang bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas atau setara kas dari suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Sedangkan arus kas menurut Ikatan Akuntan Indonesia 2011-22, arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas atau setara kas. Tujuan dari laporan arus menurut Ikatan Akuntansi Indonesia adalah memberi informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas dari suatu perusahaan melalui laporan arus kas yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi maupun pendanaan atau financing selama suatu periode tertentu, periode akuntansi. Selanjutnya, ada penyusunan laporan arus kas. Penyusunan laporan arus kas menurut Ikatan Akuntan Indonesia, laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasi menurut aktivitas operasi investasi dan pendanaan. Yang pertama, ada arus kas dari aktivitas operasi. Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan atau principal revenue producing activities dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Kas dan setara kas dari aktivitas operasi merupakan indikator untuk menentukan apakah perusahaan dapat menghasilkan kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar dividen, dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan sumber pendanaan luar. Yang kedua, ada arus kas dari aktivitas investasi. Pengungkapan arus kas yang berasal dari aktivitas investasi perlu dilakukan, sebab arus kas tersebut mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Yang ketiga, ada arus kas dari aktivitas pendanaan.
Arus kas dari aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah setara komposisi modal dan pinjaman perusahaan. Aktivitas ini perlu diungkapkan secara terpisah untuk memprediksi klaim terhadap arus kas masa depan oleh para pemasok modal perusahaan. Selanjutnya, penyusunan laporan arus kas melibatkan 3 langkah pokok, yaitu yang pertama, menentukan perubahan dalam kas. Yang kedua, menentukan arus kas bersih dan dari aktivitas operasi. Ketiga, menentukan arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan. Terdapat 2 metode alternatif pelaporan arus kas dari aktivitas operasi dalam laporan arus kas. Kedua metode tersebut adalah yang pertama, metode langsung. Dalam metode ini dilaporkan golongan penerimaan kas bruto dari aktivitas operasi dan pengeluaran kas bruto untuk kegiatan operasi. Metode langsung mengurungkan pengeluaran kas operasi dari penerimaan kas operasi. Yang kedua, metode tidak langsung. Dalam metode tidak langsung, pengaruh dari semua penangguhan penerimaan dan pengeluaran kas di masa lalu dan semua akurat dari penerimaan kas dan pengeluaran kas yang diharapkan pada masa yang akan datang dihilangkan dan laba bersih yang diperhitungkan laba rugi. Selanjutnya ada kinerja keuangan. Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan kegiatan operasional perusahaan dan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Selanjutnya, adapun analisis laporan kas, arus kas dalam menilai kinerja perusahaan. Menurut Darsono dan Asari, salah satu analisis kinerja keuangan dengan menggunakan informasi laporan arus kas adalah analisis rasio laporan arus kas. Analisis laporan rasio arus kas yang diperlukan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan antara lain. Yang pertama, rasio arus kas atau AK. Rasio arus kas menghitung kemampuan kas dalam membayar kewajiban lancar. Berikut ini adalah rumusnya. AK sama dengan jumlah kas dibagi kewajiban lancar. Yang kedua, rasio cakupan kas terhadap bunga atau CKB. Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar bunga atas hutang yang telah ada. Rumusnya adalah CKB sama dengan kas ditambah bunga ditambah pajak dibagi bunga. Selanjutnya, yang ketiga, ada rasio cakupan kas terhadap hutang lancar atau singkatannya CKHL. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang lancar berdasarkan kas bersih. Rumusnya adalah sebagai berikut. CKHL sama dengan kas ditambah dividen kas dibagi hutang lancar. Yang keempat, ada rasio pengeluaran modal atau PM. Rasio ini digunakan untuk mengukur modal tersedia untuk investasi dan pembayaran hutang yang ada. Rumusnya adalah PM sama dengan kas per aset tetap. Yang kelima, ada rasio total atau TH. Rasio ini menunjukkan jangka waktu pembayaran hutang oleh perusahaan dengan asumsi semua arus kas operasi digunakan untuk membayar hutang. Rumusnya adalah TH sama dengan kas per total hutang. Selanjutnya, yang keenam, ada rasio cakupan arus dana atau CAD. Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas guna membayar komitmen-komitmen bunga, pajak, dan dividen preferred. Rumusnya, CAD sama dengan EBIT atau EBIT per bunga ditambah penyesuaian pajak ditambah dividen preferred. Sekian dari saya. Terima kasih.